Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Balkis Manisang menjumpai Anda di Perempuan Bicara. 1 jam ke depan kita akan bersama ya dan bicara soal bagaimana panasnya RKUHP soal hina penguasa lalu kemudian bisa jadi dapat penjara nih. Nah ini sebenarnya juga agak deg-degan saya ngomongnya gitu, takut salah karena luar biasa sekali. Sebenarnya ini adalah pembahasan yang sudah sempat gagal disahkan di tahun 2019 gitu ya. Tapi kemudian masuk lagi rancangan kitab undang-undang hukum pidana ini terus bergulir antara pemerintah dan DPR. Sejumlah pasal dianggap menimbulkan polemik, diantaranya soal hinaan ke pemerintah dengan ancaman penjara. Lalu sejauh mana pembahasan ini sudah bergulir? Benarkah nantinya jika disahkan RKUHP ini akan diduga mengkebiri demokrasi di negeri ini? Saya sudah bersama dengan narasumber yang hadir di Perempuan Bicara. Yang pertama ada Ibu Husnul Mariah, pengamat politik kita. Apa kabar Bu Husnul? Alhamdulillah, Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam, sudah lama ya tidak bertemu ya Bu Husnul ya? Iya betul. Oke, lalu kemudian ada Mbak Asfinawati, pegiat HAM kita. Apa kabar Mbak Asfi? Kabar baik. Kabar baik, juga. oke. Saya juga lihat Mbak Asfi sudah mulai bersuara soal RKUHP hina kekuasaan bisa masuk bui ini ya. Lalu kemudian ada Ibu Irma Caniago, politisi kita yang selesai dari rakernasnya. Apa kabar Ibu Irma? Alhamdulillah baik. Rakernas belum selesai, nanti Belum malam selesai. ini penutupan. Tapi masih ada tenaga ya? Masih. Oke baik, dan saya juga harus menyapa yang terpenting juga ada Ibu Harkristuti Harkrisnowo, Prof Tuti sebagai tim perumus RKUHP dan juga mantan Dirjen Hak Asasi Manusia Kemhumham. Apa kabar Prof Tuti? Selamat malam. Baik Mbak, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung langsung dari Depok ya Bu ya, terima kasih. Depok. Kita lihat dulu ya sebenarnya seramai apa, karena kebanyakan yang sudah kita dengar ini draftnya belum jelas atau tidak nih. Mbak Asfi sudah dapat atau belum nih draft yang dipertanyakan itu ya. Kita lihat dulu seperti apa. Polemik pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kembali memanas. Padahal RKUHP akan disahkan di sidang paripurna DPR pada Juli 2022. Salah satu pasal di RKUHP menjadi sorotan, yakni ancaman penjara bagi masyarakat yang menghina pemerintah. Ketentuan ini tertuang di pasal 240. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Hukuman penjara bertambah menjadi 4 tahun jika penghinaan disebar di media sosial. Aturan tercantum pada pasal 241, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selain itu, pasal 353 mengatur jika masyarakat melakukan penghinaan terhadap DPR, DPRD, jaksa, polisi, gubernur, bupati, hingga wali kota akan dipenjara 18 bulan. Bagi sebagian masyarakat, pasal penghinaan terhadap pemerintah menjadi ancaman untuk bebas berpendapat. Apakah pasal penghinaan di RKUHP ini akan membelenggu sistem demokrasi di Indonesia? Oke, karena catatannya sudah saya lihat cukup banyak Mbak Asfi, saya langsung mau tanya ke Mbak Asfi, apakah Mbak Asfi sudah membaca draft dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru? Ya, jadi yang kami baca bukan naskah utuhnya karena itu belum beredar. Yang kami baca adalah 14 poin pembahasan yang diakui pemerintah masih bermasalah. Kenapa saya katakan yang diakui pemerintah? Karena masyarakat punya versi yang lain lagi, ada lebih banyak dari 14 itu, dan tabel-tabel yang dibagikan itu, yang disebarkan saya sudah baca. Oke, nah berarti aksesibel nggak sih sebenarnya draftnya? Ya, jadi hanya yang draftnya tidak, jadi hanya yang 14 isu krusial itu yang kami bisa akses dan melihat memang ada beberapa perubahan, ada yang signifikan, ada yang masih tetap begitu. Oke, yang paling signifikan deh Mbak Asfi, di mata Mbak Asfi. Yang paling signifikan buat saya ujaran kebencian masuk ke sana, Oke. yaitu menyatakan hasutan
kebencian gitu ya, untuk ada soal diskriminasi dan lain-lain itu. Tetapi kalau persoalan yang sedang kita bahas ini masih ada, ada beberapa, ada yang dimasuk dalam pembahasan, ada juga yang tidak dibahas oleh pemerintah. Dan sebetulnya bagi koalisi yang juga bermasalah adalah soal living law, yaitu hukum yang hidup di masyarakat. Tidak masuk karena yang dalam 14 poin itu kan kita tidak tahu ya breakdownnya seperti apa ya, belum tahu ya Mbak Asfi. Betul, Ya, apakah berubah atau tetap kita tidak tahu. Dan itu belum bisa diakses saat ini. Tapi kalau minta ke DPR pasti bisa lah ya? Kami sudah pernah minta juga ke anggota DPR, mereka bilang secara resmi, kami juga belum dapat secara resmi. Dalam draft ini kan yang beredar kan ada paling tidak penjelasan bahwa kalau menghina presiden dan wakil presiden serta menghina kekuasaan bisa dipidana. Menurut Mbak Asfi ini sesuai nggak dengan hak asasi manusia juga soal penghinaan pada penguasa itu? Ya kita harus pelan-pelan nih karena ini cukup banyak ya. Jadi yang tidak dibahas pemerintah itu ada pasal 240 itu melakukan penghinaan kepada pemerintah yang berakibat kerusuhan. Kemudian di turunannya ya 241 sama lah tapi dengan menyiarkan. Juga ada 353 menghina kekuasaan umum yang mengakibatkan kerusuhan, itu delik aduan, tapi pasal turunannya yang menggunakan undang-undang yang menggunakan teknologi tidak delik aduan. Kemudian yang dibahas oleh pemerintah yang masuk dalam isu yang masih didiskusikan adalah pasal mengenai penyerangan harkat martabat presiden dan wakil presiden. Nah, secara umum kami di koalisi berpendapat karena sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan juga ini adalah sesuai dengan perkembangan zaman, maka itu tidak diperlukan lagi. Jadi saya sebetulnya mengacu pada naskah akademik dari RKUHP yang mengatakan bahwa tujuan hukum pidana dan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dan yang kedua kesejahteraan masyarakat, dan pembaruan hukum pidana ini misinya ada konsolidasi, dekolonialisasi, harmonisasi, demokrasi, dan aktualisasi. Nah, tentu saja karena kita sudah menjadi negara pihak Kovenan Hak Sipil dan Politik di tahun 2006 gitu ya, itu udah tidak sesuai lagi. 2005 saya minta maaf, itu sudah tidak sesuai lagi karena ini kan ini produk 100 tahun yang lalu. Dan ada banyak hal yang kalau kita lihat penerjemahan aslinya sebetulnya itu ratu gitu. Jadi ini konteksnya adalah memang kolonial. Jadi kalau kita kembali kepada misi dekolonialisasi, maka penting ada beberapa hal yang perlu bersama-sama kita lihat lagi. Jadi sebenarnya ini demokrasi ya di sini yang kita rasakan. Nah, bisa ada multitafsir nggak di situ? Misalnya begini ya, penyerangan harkat martabat presiden. Mungkin kalau saya tanya kepada Bu Irma, apa itu harkat martabat presiden akan berbeda dengan ketika saya tanya kepada Bu Husnul. Kalau ini mungkin bisa ditanggapi, silakan Bu Husnul dulu atau Bu Irma dulu, silakan Bu Irma dulu. Ada nggak kekhawatiran multitafsir deh? Iya, kalau saya berpendapat begini, kalau misalnya presiden dikritisi, bagi saya itu wajib. Wajib. Karena itu bagian dari kontrol sistem yang efektif ya terhadap pemerintah. Tapi kalau sudah masuk menghina fisik misalnya, menghina keluarganya misalnya dengan penghinaan ya, saya kira itu memang perlu ada hukum juga karena kan yang namanya keadilan di situ tempatnya. Ya orang demokrasi nggak boleh sembarangan ngomong juga misalnya. Bu Husnul, saya mengkritisi Bu Husnul. Kan itu hal yang normal. Misalnya Bu Husnul sebagai dosen saya kritisi. Wah Ibu misalnya begini gitu kan. Tapi kalau saya sudah mengatakan soal fisik Bu Husnul, saya kira itu nggak boleh. Berarti garisnya fisik? Garisnya tuh fisik, kemudian martabat ya, martabat seseorang, ya kehormatan itu penting. Jadi yang namanya demokrasi itu kan nggak boleh menafikan kehormatan dan keadilan. Juga nggak boleh menafikan etika. Maka saya berpendapat itu memang patut diatur karena bukan hanya sekedar presiden tapi seluruh rakyat Indonesia juga berhak. Gitu. Jadi kritikan wajib tapi penghinaan tidak boleh, harus diatur di sini, begitu ya? Ya harus diatur. Nah terkait dengan penghinaan terhadap yang
penghinaan ya, Ya. yang penghinaan, yang pasal penghinaan itu sebenarnya saya lebih percenderung kepada kalau seseorang itu menghasut, ya diganti pasalnya menjadi menghasut, mengajak melakukan permusuhan, mengajak melakukan permusuhan yang kemudian menimbulkan huru-hara. Oke. Itu sih boleh, tapi kalau sekedar penghinaan yang tidak dalam konteks yang saya sampaikan tadi, saya rasa itu ini menjadi pasal karet nantinya gitu. Oke. Dan Nasdem ingin ini ada pembahasan lebih lanjut. Walaupun di DPR sudah menyampaikan bahwa pembahasan tingkat 1 saja sudah cukup. Tapi bagi kami di Nasdem ini masih ada perlu pembahasan lagi. Oke. Seperti itu posisinya. Oke, setelah ini saya harus mendengarkan dari Prof. Husnul juga, Bu Husnul ya, soal pandangannya bagaimana tentang pasal dari RKUHP ini, hina kekuasaan bisa masuk bui sesaat lagi di Perempuan Bicara. Baik, bagi pemirsa yang baru bergabung di Perempuan Bicara, kita berikan dulu rancangan kitab hukum pidana ya, undang hukum pidana yang kemudian membahas soal penghinaan presiden. Kita akan pasang di pasal 353 terlebih dahulu ya, ayat 1 RKUHP. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Lalu kemudian yang pasal 240 ya, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Oke, kita lanjut di pasal 241. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum. Ini juga dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Oke, saya langsung ingin dengar bagaimana pandangan dari Ibu Husnul soal RKUHP ini. Silakan, Ibu. Terima kasih. Tadi saya menyimak kayak gitu. Tapi kalau dari perspektif hukum, tadi ada Mbak Asni, nanti ada Prof. Tuti yang lebih lanjut. Itu Bu Irma dari DPR. Jadi sebetulnya sudah cukup banyak. Saya sebagai ilmuwan politik dalam ilmu politik, ini sebetulnya menjadi masalah yang cukup panjang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dari terminologi konsep ya, pemerintah yang sah. Jadi kalau di dalam ilmu politik tidak cuma sah saja yang diputuskan oleh KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, tapi juga legitimasi. Pada saat sudah berkuasa ternyata tidak deliver apa yang menjadi amanat dari konstitusi, rakyat pasti kemudian akan mengkritik. Ya, dan di dalam mengkritik apalagi mahasiswa kayak gitu ya, buruh dan sebagainya. Dan sebagainya, bagaimana mengharapkan yang tadi. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang undang-undang ini ya, semangatnya apa? Kalau tadi Mbak Asni bicara tentang semangat kolonialisme atau semangat kemerdekaan, demokrasi dan sebagainya. Yang kedua, tujuannya apa? Siapa yang akan jadi target? Rakyat kepada penguasa, tapi kalau penguasanya yang suka menghina rakyat bagaimana? Iya kan? Kan ada itu penguasa yang menghina rakyatnya, katanya rakyatnya bodoh sehingga menghadirkan TKA dan sebagainya. Itu kan penghinaan kalau menurut saya. Kan bukannya tugasnya penguasa. Nah, kalau kita bicara tentang konstruksi pemikirannya tentang demokrasi, prinsipnya apa? Ya, tentu saja konstitusi negara Republik Indonesia sebagai perjanjian kita, perjanjian suci kita. Nah, salah satu dari value atau variabel yang penting di dalam demokrasi itu civil and political liberties. Kebebasan sipil dan politik. Bahkan kalau kita bicara tentang para teoris gitu ya, mau John Locke mau Hobbes itu mengatakan citizen had the right to overthrow a corrupt or failing government. Jadi bahkan rakyat itu berhak untuk kalau pemerintah gagal, kalau kemudian pemerintah korup, itu kemudian di throw out. Dikeluarkan dari ini. Dan itu tidak harus misalnya, oh ya menunggu dulu pemilu berikutnya. Enggak, bukan. Kalau kita bicara tentang hak dari civil society atau citizen protest. Nah persoalannya, kalau semangatnya demokrasi, nah di sini sangat
ini kan persoalannya tadi kolonialisme yang dulu kepada ratu kayak gitu ya. Belanda kayak gitu di era merdeka kenapa masih hal tersebut. Dan dulu kalau tadi dikatakan sebetulnya di dalam Mahkamah Konstitusi juga sudah dihilangkan ya penghinaan terhadap presiden. Saya tadi mencoba untuk membaca juga apa ya bedanya menghina dan mengkritik. Katanya kalau kita bilang harkat martabat, misalnya tujuannya menfitnah, tidak pro rakyat aja itu dianggap menghina. Rezim tidak pro rakyat itu dianggap menghina, itu termasuk katanya menghina. Kemudian misalnya seorang tokoh politisi karena janji-janjinya tidak pernah ditepati atau suka, kadang-kadang rakyat menggunakan terminologi suka bohong, itu menghina katanya. Nah terus kemudian ada lagi pajak naik rakyat menjerit, itu katanya juga menghina. Nah di sini letaknya be careful. Kalau kita bicara tentang terminologi, tujuannya apa, targetnya apa di dalam konteks kepolitikan hari ini yang kita sedang berada di dalam situasi negara yang bangsa yang terbelah. Kita banyak sekali urusan suudon, kemudian banyak lagi juga isu-isu tentang penggunaan buzzer dan sebagainya di dalam kepolitikan. Nah dalam situasi seperti ini kenapa mesti isu ini yang kalau memang seperti itu ayo kita duduk ajak semua rakyat, apa sih sebetulnya? Sebetulnya nanti lari-larinya pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti, pendidikan ini kalau kita menginginkan. Tapi jangan cuma tuntutannya rakyat kepada penguasa. Lah penguasa amanah enggak dengan konstitusi? Ya, itu juga menghina rakyat secara ekonomi, menghina rakyat secara kesejahteraannya, menghina rakyat secara... Jadi Bu Koso mengkhawatirkan implementasi pada pasal ini jika nanti disahkan. Saya mau ke Prof. Tuti dulu ya. Prof. Tuti, oke Prof. Ya, jadi sebenarnya apa sih tujuan dari pasal seperti ini misalnya, RKUHP seperti ini tujuannya tuh seperti apa sebenarnya? Yang dimaksud pasal yang mana Mbak ya? Pasal tadi 240, kan Anda bicara pasal 240, pasal 353, iya, pasal 240 terus sampai penghinaan presiden. Kalau penghinaan presiden itu pasal 218. Iya. Jadi memang masing-masing berbeda. Yang mau kita bicarakan yang mana dulu? Jadi tujuan dari garis besarnya Prof. Tuti, jika kita mau menggarisbawahi soal penghinaan tadi yang harus kita bedakan dengan kritik tadi. Nah tujuannya di mana nih untuk mengambil benang merah antara penghinaan dan kritik? Sebenarnya tidak terlampau sulit ya, di KBBI itu sudah jelas beda menghina dengan mengkritik. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa seseorang itu tidak perform dalam tugasnya, tidak baik ya, dan Anda menunjukkan bukti-buktinya, itu kan kritik. Tapi ketika Anda mengambil analogi dengan menyebutnya sebagai nama-nama binatang atau kemudian bersifat penghinaan kepada tadi disebutkan fisik ya, itu kan sudah bukan kritik, itu penghinaan ya. Dan memang di sini tadi disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan pasal 134 yaitu penghinaan presiden sebagai suatu delik biasa. Delik biasa itu artinya tanpa diadukan oleh si korban, oleh presiden atau wakil presiden, maka aparat penegak hukum itu dapat melakukan proses peradilan pidana. Akan tetapi di dalam pasal 218 yang dirumuskan kembali, ini disebutnya adalah merupakan suatu delik aduan. Jadi kalau tidak diadukan oleh yang bersangkutan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, tidak bisa diproses. Yang kedua disebutkan juga di sini bahwa tidak merupakan penyerangan kehormatan atau penghinaan apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Nah, kemudian ada lagi keterangannya. Apa yang sih yang dimaksud dengan kepentingan umum dan pembelaan diri itu? Ya, jadi di sini artinya adalah kalau untuk kepentingan umum pembelaan diri itu untuk melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Jadi tidak ada masalah kalau menyampaikan kritik pemerintah salah melakukan atau tidak baik dalam mengambil kebijakan tentang X. Itu bukan penghinaan. Itu sudah jelas di dalam pasal 218 dan penjelasannya, kritik itu bukan merupakan penghinaan. Nah, inilah yang kemudian
membedakannya dari ketentuan pasal 134 yang dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi tidak ada kekhawatiran multitafsir begitu ya, Prof. Tuti ya, dalam membedakan bahasa atau diksi dari penghinaan itu tersebut ya? Seharusnya tidak ada. Dengan mudah tadi saya katakan di KBBI aja sudah beda penghinaan sama kritik gitu ya. Jadi kalau memanggil misalnya saksi ahli-ahli bahasa, menurut saya pasti akan dapat diungkapkan perbedaan antara kedua hal tersebut. Oke, nah mungkin ada background sedikit juga, Prof. Tuti, mengapa pemerintah tetap mempertahankan untuk melanjutkan RKUHP ini? Prof, silakan. Melanjutkan RKUHP itu isinya ada 628 pasal. Maksud saya soal penghinaan ini, soal penghinaan ini ada unsur atau mungkin background besar apa yang kemudian membuat ini harus tetap dipertahankan? Ya, karena dari tim menganggap bahwa seorang presiden atau wakil presiden itu memang diperlukan adanya suatu perlindungan khusus ya, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Ya, jadi memang tadi malam saya diskusi dengan teman saya, Bu, kan ada equality before the law. Equality before the law betul, tapi apakah disamakan perlakuan terhadap presiden yang dipilih oleh 100 juta dengan perlakuan terhadap orang jalanan? Kan nggak bisa sama. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang tidak persis sama antara memperlakukan seorang presiden dan masyarakat biasa. Tapi bahwa ada hak-hak tentang yang lain tentu saja. Ya, tetapi ini juga orang biasa kan juga bisa melakukan pengaduan apabila dirinya dihina. Ya, dan ini juga sama. Kalau dirinya dihina, presiden juga bisa mengadukan gitu. Oke, tapi karena kedudukannya maka ada hak istimewa di situ ya, Prof. Tuti ya? Ya, kami menganggap begitu. Karena di banyak negara, saya lupa di Belanda itu di pasal 111, yang terakhir pasal 267 itu juga masih mempertahankan ya penghinaan terhadap kepala negara. Ya, kepala negara. Oke, Prof. Tuti, saya akan dengar bagaimana respons juga dari Mbak Asfi ya, dan juga Bu Kusnul dan juga Bu Irma. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Aku sih jujur nggak setuju. Ini lucu juga sih, maksudnya kita bingung gitu ya. Apalagi masyarakat Gen Z, apakah aku yang seusia aku gitu ya. Kita tuh juga kayak mudah dengan bermedia sosial, tapi juga kita jadi susah buat untuk berpendapat gitu ya. Padahal kita punya hak kita untuk bersuara, tapi kita kayak dibungkam gitu kan. Padahal jadi bagaimana buat pemerintah lebih terbuka lagi dengan masyarakat gitu kan. Jadi seperti apa yang diinginkan pemerintah? Jadi balik lagi kayak ke zaman Orba nggak sih Mbak menurut Mbak Hukma? Ya bener banget sih. Ini berasa banget apa-apa kayak sulit gitu ya. Apa-apa buat mengungkapkan juga sulit. Sebelumnya kita lihat konteks penghinaannya dulu gitu kan. Kalau memang hinaan tersebut dari orang negara mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu kan tentunya sebagai warga negara yang baik kita tidak boleh. Namun kalau misalnya ada pendapat atau kritik yang kontra dengan pemerintah, sebagai warga negara tentunya hal itu harus diberikan kebebasan. Asal tidak ada unsur penghinaan ataupun unsur yang bisa menyakiti ataupun bisa menjatuhkan nama baik instansi ataupun pemerintah lainnya gitu sih Mbak. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap juga tadi Mbaknya bilang baliknya ke Orde Baru ya. Sementara Masnya tadi bilang intinya ya bagaimana implementasi di lapangan gitu kan. Kalau menyampaikan kritik ya diterima, jangan sampai menghina. Nah, saya mau dengar tadi apakah ada kekhawatiran juga sama seperti Mbak tadi yang memberikan pendapatnya Mbak Asfi? Iya, jadi koalisi mengkaji pasal ini dan mengatakan begini, kan ada martabat. Martabat itu kan dignity. Ya. Dignity itu adalah landasan dari human rights, manusia, bukan lembaga. Sedangkan presiden itu kelembagaan. Saya mungkin salah, nanti tolong dibenarkan Bu Kusnul yang ahli politik. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah itu tidak punya martabat, dia punyanya kedaulatan. Negara itu punyanya kedaulatan kan, jangan diambil kedaulatannya, dirusak sebagian atau seluruhnya. Dan kewajiban, dan kita sudah mengatakan kita tunduk pada human rights, berarti kita pemerintah tunduk pada kewajiban. Yang ketiga,
Di dalam tadi yang disebutkan oleh Ibu Tuti, kalau saya tidak salah menangkap yang di KUHP Belanda itu juga ada dalam kajian koalisi, itu adalah menyasar kepada raja dan ratu, dan kita tahu bahwa Belanda itu kan pemerintah dengan simbol negaranya itu berbeda, begitu ya, dan kita kan bukan kerajaan. Dan mereka kemudian itu adalah pasal reformasi mereka yang mengatakan bahwa pembuktiannya tetap individu, tapi ditambah ada pemberatan karena dia bagaimanapun raja atau ratu tadi. Dan kita bisa berdebat apakah presiden itu sama dengan raja ratu. Tapi kalaupun kita mau mengambil itu dia sebagai individu, bukan karena dia presiden, martabat presiden itu tidak ada. Itu kalau menurut koalisi bukan cuma sekedar, betul ada perbaikan-perbaikan yang signifikan, tapi bukan sekedar itu. Tapi secara esensial pemerintah itu nggak bisa seperti itu di negara demokrasi. Nah saya juga mau membacakan putusan 013 sampai 022 tahun 2006 di halaman 61 mengatakan begini, bahwa bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana telah dan Undang-Undang Dasar dan lain-lain, dan tidak relevan lagi KUH pidana masih memuat pasal-pasal seperti pasal 134 dan selanjutnya itu sampai 137 yang menegasikan prinsip persamaan di hadapan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum. Sehingga dalam RUU KUH pidana yang merupakan pembaharuan KUH pidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan pasal 134, pasal 136 bis dan pasal 137 KUH pidana. Putusan 013 sampai 022 2006 halaman 61. Oke, saya kasih kesempatan Prof Tuti untuk menanggapi Prof tadi analisa dari Mbak Asfinawati. Saya kira setiap masyarakat, setiap orang masyarakat itu berhak berbeda pendapat dan menyampaikan pendapatnya itu menurut saya sesuatu yang sangat penting ya. Nah, masalahnya kan di sini pendapat dengan penghinaan buat kami itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi apakah saya kemudian berhak menghina semua orang? Kan nggak begitu juga kan. Saya berhak berpendapat, tapi bukan berhak untuk menghina setiap orang. Itu menurut saya sudah jelas sekali dalam tata bahasa kita. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa penghinaan itu tidak termasuk apabila itu adalah untuk kepentingan umum yang merupakan kritik. Meskipun itu merupakan sesuatu yang berbeda dari kebijakan pemerintah, itu bukan suatu penghinaan, itu adalah kritik dan itu diperkenankan. Jadi seharusnya tidak ada kekhawatiran bahwa setiap bicara kemudian akan ditangkap. Bicaranya seperti apa dulu? Apakah itu menghina ataukah cuma sekedar menyampaikan kritik, pandangan-pandangan yang berbeda? Itu sangat dilindungi ya, dan kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita itu freedom of expression itu kan juga dilindungi, merupakan non-derogable rights, dan ini juga tetap dipertahankan di dalam pasal 218 rancangan KUHP. Jadi saya tidak melihat adanya kekhawatiran untuk ya kecuali kalau ada orang mengatakan menghina dan kritik adalah sama, saya harus berpendapat berbeda dengan itu. Nah, banyak teman-teman seperti tadi mahasiswa, Bu, itu polisinya gimana? Ya mungkin kita juga harus kemudian melakukan edukasi juga kepada para anggota kepolisian. Jadi minta Pak Kapolri agar anggota-anggotanya itu memahami bahwa berpendapat mengkritik pemerintah is not part of bukan bagian dari suatu penghinaan dan tidak bisa diproses. Jadi di situ kami mencoba mencari jalan tengahnya ya, di mana kemudian hak berdemokrasi, kebebasan tetap dijunjung tinggi, akan tetapi juga menghina itu tidak dikatakan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan oleh setiap orang gitu. Yang nggak boleh itu yang boleh itu mengkritik, tapi menghina itu adalah hal yang berbeda menurut kami.
Oke, suara DPR gimana? Tadi kan suara rakyat sudah didengar nih, Prof Tuti juga sudah dengar. Jangan khawatir menurut Prof Tuti, karena nggak akan tuh namanya ada pembungkaman ya, quote unquote. Tapi kalau suara DPR mayoritas merasa ini harus lanjut, perlu ada peninjauan kembali atau bagaimana? Memang DPR menganggap ini sudah final ya, sudah karena keputusan tingkat 1 itu sudah bisa diketok. Oke. Tapi kami dari fraksi Nasdem itu masih kalau memungkinkan masih minta ada pembahasan. Kalau seperti memungkinkan itu. masih butuh, bisa ada pembahasan sebelum diketok. Karena ada pasal yang tadi yang saya sampaikan tadi bahwa penghinaan itu bisa saja kita mengubahnya menjadi kata-kata penghasutan, ya kan, yang mengakibatkan terjadinya huru-hara kan seperti tadi, itu. Ya, okay. Nah, tadi saya juga ingin menyampaikan sekali lagi, tadi Bu Husnul bilang misalnya pemerintah ini tidak berhasil, misalnya kita ada orang ngomong bahwa gagal, apakah itu merupakan penghinaan? Enggak. Pemerintah nggak marah kok. Saya bagian dari partai koalisi itu bukan satu penghinaan dan nggak pernah ada yang diproses untuk bicara seperti itu. Contohnya saya misalnya, ketika kemarin terjadi kelangkaan minyak goreng, saya di media menyatakan, di semua media saya bilang bahwa ini menteri nggak cerdas, ganti aja. Ini menteri nggak cerdas, ganti aja saya bilang. Nah itu kan apakah itu merupakan satu penghinaan? Enggak menurut saya. Menurut saya itu Coba kritik. kita cek definisi dari, coba Prof Tuti mungkin bisa cek tadi, bahasa dari Ibu Irma itu tadi merupakan penghinaan atau kritik? Bu, Prof Tuti Buat silahkan. saya itu kritik. Kalau disebutnya Menteri Perdagangan mukanya kayak apa binatang, nah itu baru menghina. Tapi kalau kebijakannya memang kemudian kita agak susah menjustify itu, menurut saya itu kritik dan itu diperkenankan. Itu bukan suatu penghinaan. Itu yang saya bilang bahwa semua masyarakat Indonesia, baik siapapun dia, kita butuh untuk bisa mengkritisi pemerintah. Karena apa? Pemerintah itu kalau dia absolut, maka dia akan jadi diktator. Saya berprinsip, ya kan, saya berprinsip bahwa semua kritisi itu harus diterima oleh pemerintah karena itu merupakan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Tapi kan nggak bisa juga misalnya ada orang yang menghina presiden, menghina bukan presiden ya, menghina manusianya, individunya Pak Jokowi misalnya dengan sebutan misalnya nih, kurus kering, pelanga plongo. Nah menurut saya itu nggak pantas. Itu penghinaan. Itu penghinaan. Jelas. Bagi saya itu bagi saya itu bukan manusia beradab. Ya, betul dia jelek, betul misalnya saya jelek, tapi apakah mungkin saya menempatkan diri orang lain seperti itu? Saya sadar diri saya nggak bagus, tapi saya nggak akan mungkin mengatakan orang lain tidak bagus gitu loh. Tapi Bu Irma kan di dalam koalisi nih, kalau misalkan dianggap bahwa wah ini pasal ini bisa saja digunakan oleh lawan politik, misalnya oposisi misalnya menggunakan, akhirnya digunakan ke oposisi misalnya, itu kan ada kekhawatiran seperti ini apa? kan ini RUU ini kan bukan hanya akan digunakan di pemerintahan ini saja. Pemerintahan yang akan datang kita belum tahu siapa. Artinya jangan juga menuduh pemerintahan saat ini yang ingin membidik siapa gitu loh. Karena pemerintahan ini tinggal 2 tahun lagi. Ini RUU belum diketok juga kan sampai hari ini. Nah jangan juga kemudian menganggap bahwa pemerintahan hari ini akan membidik siapa, menurut saya itu nggak pas juga. Karena nanti yang akan menggunakan adalah pemerintahan berikutnya. Tapi saya sepakat dengan Aspi tadi gitu ya, bahwa hal-hal yang seharusnya ilmu pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh polisi di seluruh Indonesia, itu harus paham dengan undang-undang ini nanti. Sehingga nggak sedikit-sedikit disebut penghinaan kemudian ditangkap di daerah-daerah terpencil, misalnya di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Yang hal-hal seperti ini yang harusnya dipahami gitu. Nah, maka kemudian kontrol dari Kapolri ya terhadap anggotanya untuk bisa memberikan diskursus ya politik yang bagus terhadap sosialisasi undang-undang ini penting. Tapi kalau terlanjur terjadi gimana? Kalau terlanjur terjadi gimana Bu Irma? Ya? Misalkan ya sebagai pelaksana undang-undang gitu ya, nanti masih salah antara membedakan dengan dan kritikan. Institusinya harus menghukum dong. Menghukum nih ya polisi yang melakukan tindakan seperti itu ya harus diturunkan pangkatnya misalnya. Kemudian dihukum, diberikan hukuman. Dikatakan tadi diberikan punishment. Gitu. Dikatakan Prof Tuti tadi ada harus dibedakan dong kedudukan antara
tentu presiden dengan misalkan masyarakat biasa, ada perlindungan khusus, ada hak keistimewaan gitu Bu Kusnul, gimana? Tapi yang paling istimewa itu rakyat, karena yang memiliki kedaulatan itu adalah rakyat. Presiden pun juga dipilih oleh rakyat. Jadi menarik kalau tadi Bu Irma menyampaikan nggak apa-apa dihina DPR-nya, kan juga dipilih oleh rakyat. Nah kalau kita mau belajar demokrasi yang selama ini kan selalu nih kawan-kawan. Tapi begini Bu, mohon maaf Bu, sebentar saya garis bawahi sedikit bahwa kalau presiden itu kan dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, tapi anggota DPR itu hanya dipilih oleh satu dapil. Jadi memang berbeda, nggak bisa disamakan antara anggota DPR sama presiden. Tapi hak tetap protokolernya pun berbeda. Saya bicaranya bukan teknis bagaimana pemilihannya, tapi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Kalau kita bicara misalnya belajar dari lesson learn 1700 sekian dari First Amendment-nya. Amerika kalau kayak gitu kan, kalau orang Indonesia kan selalu reverse-nya ke sana gitu ya. Tidak ada yang misalnya pasal menghina gitu ya. Yang ada itu pasal pidana kalau itu mengancam jiwa presiden, mengancam jiwa yang namanya anggota dewan. Tapi kalau polisi aneh, karena apa? Karena polisi itu punya dua kekuasaan. Satu nanti KUHP-nya, yang kedua senjata. Jadi kalau kemudian dikasih lagi yang namanya ini ya power tends to corrupt. Tapi kan, absolute power akan korup secara absolutely, itu kata Lord Acton di dalam konteks itu. Ada giumnya kan kayak gitu. Nah jadi kalau itu sudah bicara tentang ancaman, yang waktu itu ada ya yang mengancam yang video tapi nggak diproses. Kan ada dulu anak muda mengancam di videonya kayak gitu kan, mengancam presiden kayak gitu. Nggak diproses. Nah ini kan di dalam situasi kepolitikan yang penuh dengan yang saya sebut distrust, low trust society, kemudian ini. Tapi bukan berarti saya, iya membolehkan, karena tetap gunakan yang namanya jangan ghibah, jangan itu ya, tetap ya amal soleh kayak gitu ya. Menggunakan bahasa-bahasa yang baik sesuai dengan akhlakul karimah, iya. Tapi persoalannya ini is not only just individu dengan individu, tapi kita berhadapan dengan penguasa yang sudah oleh rakyat dipilih untuk mengimplementasikan konstitusi, tapi kemudian tidak menjalankan konstitusinya, rakyat terjepit dan kemudian rakyat nanti mengeluarkan kata-kata, tapi nanti larinya dianggap menghina. Apalagi nanti kalau mahasiswa demonstrasi juga harus izin ya, padahal undang-undang yang terakhir kita waktu 98 kan, undang-undang yang ada bukan izin, tapi memberitahukan. Pemberitahuan, ya. Jadi itu sebetulnya cita-cita dari reformasi. Nah kembali lagi, siapa yang akan memberikan contoh? Kan kita selalu pakai ing ngarso sung tulodo, ing matio mangkarso, tot puri handayani. Lah kalau kemudian penguasanya sendiri tidak menggunakan bahasa-bahasa yang baik di dalam, jadi tingkah laku politiknya atau akhlaknya atau bagaimana berkomunikasi dengan rakyat, terus mengharapkan rakyatnya apa tadi OB patuh tunduk. Sementara yang wajib ain tunduk dulu adalah para penguasa kepada konstitusi, kepada Pancasila. Nanti kita akan sambung untuk mendengarkan solusi masing-masing. Kenapa? Karena tadi ada satu kutipan, saya kutip dari Bu Irma ya, yang mengatakan bahwa kalau ada waktu untuk peninjauan lagi, bisa saja bahasa penghinaan diganti dengan penghasutan yang bisa mengakibatkan huru hara. Apakah bisa? Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Baik, kita sampai di penghujung segmen dari Perempuan Bicara. Saya mau dengar solusi masing-masing atau mungkin way out apa sih yang bisa dibagi di meja ini. Saya langsung pertama ke Ibu Irma dulu. Bu Irma silakan. Kira-kira dengan RKUHP ini seperti apa ke depannya dan sudah tepat nggak apa yang dirumuskan oleh tim? Saya kira sudah tepat. Saya ingin memberikan contoh begini. Kemarin kita bicara soal rendang babi. Saya bilang bahwa rendang babi itu nggak usah dipermasalahkan kalau itu dimakan sendiri. Tidak diperjualbelikan atas nama rumah Bagonjong begitu ya, atas nama kearifan lokal Sumatera Barat. Gitu? Tapi Fadlizon itu mengatakan bahwa ada sebagian besar masyarakat Sumatera Barat yang menurut beliau itu akan melaporkan ke pihak yang berwajib karena itu merupakan penghinaan. Maka kemudian RUU ini hadir.
Ini salah satu contoh loh. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Hal-hal kayak gini mau dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, maka kemudian hadirlah undang-undang ini gitu. Kita patut khawatir, ASPI saya sepakat, kita patut khawatir. Tapi jangan juga kemudian kita berpikir bahwa ya mohon maaf sekali lagi gitu ya, saya bilang bahwa kalau ada yang mengatakan ini akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan masyarakat yang mana? Seberapa besar sih ketidakpercayaan masyarakat itu? Kan kita juga bisa lihat ya bagaimana tingkat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu kan kita bisa lihat dari hasil survei. Jadi nggak pantas juga kalau misalnya kemudian itu karena distrust. Kalau distrust itu misalnya banyak orang, sekelompok orang banyak gitu yang mengataskan nama rakyat misalnya ya, itu mengatakan bahwa betul ini merupakan satu masalah, ya oke. Tapi kalau cuma 1-2 orang menghina gitu ya, menghina seseorang gitu ya, secara fisik, secara harkat, martabat. Kalau menurut saya, karena saya juga berpikir kalau martabat saya dihina, saya pasti akan saya laporkan gitu ya. Solusinya sudah tepat intinya ya. Sudah tepat menurut saya. Mbak Asti, silakan. Tapi memang harus ada yang kami masih minta untuk ditinjau kembali beberapa pasal yang memang masih menurut kami masih merupakan pasal karet. Mbak Asti. Ya, tentu saja apa yang saya sampaikan adalah suara koalisi ya, dan analisa yang saya sampaikan adalah analisa koalisi. Kami melihat mulai ada ruang untuk mendiskusikan itu ya, baru-baru saja dengan pihak pemerintah. Nah, tetapi catatan kami yang dibicarakan harusnya bukan hanya yang 14 ketentuan itu, tapi juga hal-hal lain, terutama yang menyangkut perempuan, kelompok minoritas ya, kelompok rentan lainnya. Itu catatan yang pertama. Dan kedua tentu saja draft ya, meskipun ada banyak sekali alasan terkait draft itu belum resmi karena nanti akan dibahas di DPR dan lain-lain. Tetapi nyaris mustahil kita bisa membicarakan RUU seperti KUHP ya, yang harus sangat ketat melihatnya ya. Harus sangat detail, kita lihat karakternya sangat berbeda gitu ya, sangat rumit. Dan juga kalau dia berlaku, dia memang akan melanggar hak asasi manusia tapi diperbolehkan. Karena itu kita harus lebih hati-hati daripada yang lain. Dan saya lihat itu sudah mulai terjadi. Tapi kami merasa kami semua perlu melihat draft yang sampai utuh yang sudah sampai saat ini. Terima kasih. Prof Tuti, apa yang diharapkan dari mungkin mulusnya atau lahirnya RKUHP ini? Silakan Prof. Ya, RUKHP ini sejak tahun 63. Jadi hampir 60 tahun ya. Tentu saja tidak berarti bahwa semuanya sempurna. Pasti akan ada perbedaan-perbedaan pandangan. Dan jangan kita lupakan bahwa Indonesia itu adalah satu negara yang sangat heterogen. Pendapatnya juga sangat beragam. Jadi semua pendapat itu kita hormati, dan dari tim itu harus selalu mencari jalan tengah ya, karena tiap orang punya pendapatnya. Setiap kali kami didatangi oleh kelompok-kelompok dan pendapatnya tidak sama satu sama lain. Dan kami berharap bahwa rumusan-rumusan yang menurut kami itu sudah cukup sangat logikal dan dapat dipertanggungjawabkan itu juga nanti diikuti dengan adanya edukasi, sosialisasi kepada para penegak hukum. Supaya tidak terjadi perbedaan pandangan mengenai apa yang sudah kami rumuskan. Baik, terima kasih Prof Tuti. Kita ke Bu Husnu terakhir, silakan Bu, singkat saja. Jadi sebetulnya tujuan dari kita bermasyarakat, bernegara itu kan sebetulnya the virtue of politics itu kan tentang keadilan. Bagaimana kita penguasa mengurus rakyatnya. Jadi kalau menjadi politisi itu salah satu yang penting itu jangan thin skin istilahnya. Ya, jangan thin skin kemudian wah baru dihina dikit oleh rakyatnya kemudian dilaporkan dan sebagainya. Kenapa? Ingat juga rakyat kita itu pendidikannya masih rendah juga. Rata-rata itu masih SMP kelas 2. Jadi kalau kita mengharapkan kemudian pilihan diksi, pilihan intonasi rakyat disamakan dengan profesor, dengan doktor, dengan yang pendidikan tinggi juga belum tentu penggunaan pilihan diksi dan intonasinya itu sama atau yang akhlakul karimah. Jadi jangan dijauhkan dari
moral agama, karena itu dalam ilmu politik yang tertinggi. Jadi hati-hati. Cuma satu pertanyaan, TNI kok nggak dimasukkan ya? Saya mau harus tanya ke siapa nih? Kalau TNI kok nggak dimasukkan ya? Sementara polisi itu ada. Nah ini yang saya katakan sebetulnya kalau distrust itu tidak cuma di Indonesia. Di seluruh dunia politisi, itu pemerintah dan sebagainya itu selalu ada yang namanya rakyat itu distrust kepada rezim yang berkuasa. Jadi bukan Indonesia saja. Terima kasih Ibu Husnul Maria, terima kasih Mbak Asfinawati, Ibu Irma Caniago dan juga tadi Prof Tuti yang sudah bergabung langsung dengan kami di sini. Kita akan jumpa lagi Perempuan Bicara minggu depan. Sampai jumpa.